Oke, ini hari kita akan melihat konsep business continuity management yang sebenarnya mirip dengan pelajaran-pelajaran materi sebelumnya, tapi ini pendekatannya lebih berkaitan dengan lanjutan dari kuliah ini ya. Materi selanjutnya di semester 5, semester 6, atau juga materi-materi yang sudah dapatkan di mata kuliah yang lain. Jadi BCM ya, Business Continuity Management itu menurut beberapa ahli, yang pertama itu Jim Bartels, itu merupakan manajemen disiplin, proses dan teknik yang bertujuan mendukung kontinuitas ya, keberlanjutan operasi dari fungsi bisnis utama dalam segala keadaan. Ya. Business Continuity Management menurut Flasta ya, 2013 diibaratkan seperti payung yang dapat melingkupi berbagai aktivitas dan dokumen yang berbeda. Nah, nanti pada gambar berikut ini ya, ini framework dari Business Continuity Management. Nah, ini Anda lihat, ini ada IT Risk Management. Nah, ini nanti di mata kuliah mengenai manajemen risiko ya, lebih di breakdown lagi ya. Setelah itu yang namanya BI ya, Business Impact Analysis ya. Hubungannya dia mengambil dari IT Risk Management, dari Business Risk Management, lalu keluarannya ke IT Continuity Management, ITCM ya. Dengan menggunakan COVID, ITIL, nah ini Anda harus pelajari lebih dalam ke sini ya. Di manajemen ya. Manajemen risiko, audit ya. Setelah itu BCM adalah bagian dari audit. Nah, hasil dari audit ini ya, lanjutannya adalah business continuity plan. Gitu. Jadi bagaimana sebuah bisnis itu berlangsung? Ya. Karena adanya yang kita sebut dengan audit, ya. Assessment ya, penilaiannya. Atau ini disaster recovery plan. Ya. Selanjutnya ya ini hubungan dengan super body, ini ada support daripada BCM-nya. Nah, ya ini tadi ya sudah dijelaskan. Jadi aktivitas manajemennya itu ada business risk management, IT risk management, business continuity management. Sedangkan dokumen adalah BI, business impact analysis, business continuity plan, dan disaster recovery plan. Jadi sebenarnya bencana seroja ini setiap bisnis yang besar, apalagi bisnis sekelas bisnis nasional ya, misalnya PLN atau Telkomsel harus memiliki ini dokumen ini, disaster recovery plan. Ini harus ada ya. Kalau tidak ada maka rujukan kerjanya itu maka berantakan. Nah, itu kira-kira itu. Kecuali memang majori ya, force majeure ya. Setelah itu regulasi ini peraturan-peraturan SOP ya, yang ada pada bisnis tersebut. Setelah itu aktivitasnya harus melaksanakan audit ya. Audit ini yang penting ya. Nah, penilaian risiko ya. Apa itu penilaian risiko? Proses untuk mengetahui dampak potensial dan kaitan terhadap enterprise atau bisnis serta identifikasi aktivitas yang dapat mengurangi dampaknya. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan identifikasi. Identifikasi kita gunakannya apa? Ya, bisa audit, ya, bisa ada satu dokumen-dokumen yang digunakan untuk menilai indikator. Ya. Manajemen risiko ini perlu diimplementasi sedemikian rupa sehingga tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan kepatuhan. Kadang-kadang kan demi persyaratan semuanya dibuat gitu ya, tapi tidak bisa dilaksanakan. Tapi perlu dipahami dan diterapkan. Jadi kata kuncinya itu dipahami dan diterapkan. Oleh siapa? Ya, oleh manajemen ya, dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah. Sesuai dengan tupoksinya. Sehingga dirasakan manfaatnya. Nah, kita lihat ini sebuah bagan atau sebuah framework dari proses manajemen risiko. Gitu. Yang pertama itu adalah konteks definisi ya, definisinya harus jelas. Setelah itu kita identifikasi.
Jadi kita harus mengidentifikasi apa yang paling tepat untuk dibantu gitu. Nah, berarti sesuai dengan kompetensi kita ya. Jadi kita harus mengidentifikasi. Nah, ini harus ada sebuah dokumen identifikasi sehingga semacam proposal. Karena kita orang IT, ya, kita menguasai ilmu-ilmu di bidang IT, bisa jadi kita membantu adik-adik ya, siswa-siswa sekolah yang terkena dampak ya, sekolah. Tapi harus identifikasi ya, pelajarannya seperti apa ya. Setelah itu gap atau pelajaran mana yang dipengaruhi atau terdampak dari bencana. Setelah itu, nah ini Pak sampaikan ulang-ulang ya, harus ada assessment, ya. Harus ada yang picture-nya itu harus ada ya. Kira-kira kejadian atau keadaannya seperti apa di sana. Ya. Nah, setelah kita tahu, baru kita analisis. Ya. Tapi di samping itu, ya, sebelah kiri ini ya, communication and reporting. Jadi pentingnya setiap hari itu atau beberapa hari secara rutin melakukan komunikasi dan reporting, melakukan evaluasi. Dengan apa? Dengan tim-tim lokal di sana. Dan sampai setelah kita pergi, semuanya sudah selesai. Mereka sudah sekolah normal, tidak boleh lagi di lapangan, sekolahnya sudah dibangun, sudah dilakukan. Maka apa yang menjadi target tidak tercapai gitu. Maka komunikasi reporting sangat penting. Untuk apa? Untuk mengetahui baseline, mengetahui keadaan yang ada di lapangan. Oke, kalau semuanya sudah siap, baru dilakukan mitigasi. Nah, setelah itu di sebelah kanan itu juga penting. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Setiap kegiatan, setiap harian, ya, selalu dilakukan monitoring dan evaluasi. Setiap hari selalu dilakukan evaluasi harian, ya, lalu dilakukan report. Ya. Report. Ya. Perharian ini perkembangan seperti apa, besoknya apa yang harus dilakukan agar penanganan kebencanaan ini bisa ditangani dengan cepat. Nah, kira-kira secara teori konsepnya seperti ini ya. Nanti tinggal dikembangkan di bisnisnya masing-masing ya. Nah, apa itu konteks definitionnya? Kita breakdown dari semua ini. Ya, mendefinisikan berbagai macam hal agar didapat dari kerangka kerja manajemen risiko. Ya, tujuan, sasaran, ruang lingkup sumber daya, peran dan tanggung jawab, struktur risiko, pendekatan manajemen risiko, kriteria risiko. Ya. Hal-hal ini yang harus diketahui sebagai baseline awal kalau seseorang atau bisnis itu masuk dalam manajemen risiko. Ya. Nah, ini harus tahu kan. Sebagai tim, sebagai man atau sebagai manusianya yang terlibat dalam risiko, bisnis risiko ya. Untuk penanganan assessment, ya, membantu kebencanaan, semuanya harus definisinya itu harus diketahui. Yang kedua, identifikasi. Nah, ini yang namanya dokumentasi. Setelah kita tahu definisi, kita harus melihat gambarannya seperti apa. Dokumentasi itu penting. Nah, dokumentasi bisa berupa foto, gambar, video, dalam koran, apapun juga yang dikumpulkan semua, baru dilakukan yang namanya membuat semacam kesimpulan, membuat ringkasan, sehingga identifikasi dari risk atau bencana itu benar-benar merupakan hasil dari suatu analisisnya. Ini yang kita sebut daftar risiko, ya. Risk register. Ya. Jadi hasilnya ini. Ya, dalam ini kalau Anda nanti di semester 6 membuat semacam proposal penelitian, ini semacam hasil proposalnya. Ya. Setelah itu yang nomor 3, assessment analysis. Ya. Proses adalah penilaian terhadap risiko dengan metode kuantitatif. Ini analisisnya. Setelah kita dapatkan, baru analisis kuantitatif berbentuk pemeringkatan dan profil dari risiko yang diterapkan untuk pengontrolan. Kuantitatif itu berkaitan angka gitu ya, atau juga perhitungan-perhitungan dalam kebencanaan ya, seperti itu. Setelah itu yang keempat adalah mitigasi.
Nah, dalam mitigasi ada 4 kriteria ya. Yang pertama adalah menghindari, avoid ya, kegiatan teknologi untuk menghindari risiko. Setelah itu mitigasi, risk mitigasi, kegiatan dilakukan untuk mengurangi kecenderungan atau dampak terhadap risiko. Ya, kegiatan itu biasanya pembenahan sistem ya, sehingga sistem secara online ataupun apapun juga bisa mengurangi ya, dampak dari risiko. Ya. Setelah itu sharing, melimpahkan sebagai tindakan risiko ke pihak luar dari organisasi. Nah, ini kemarin kalau habis bencana kan banyak mendapatkan bantuan dari pihak PLN atau dari pihak Telkom ya, banyak dibantu dari luar provinsi. Nah, ini juga bisa menjadi karena sharing ya, sehingga pekerjaan untuk menyelesaikan risiko-risiko itu dapat lebih cepat. Kalau lebih cepat, maka apa? Maka pemulihan dari bisnis itu cepat selesai. Nah, itu hal-hal itu, dan yang terakhir adalah risk acceptance, penerimaan terhadap kecenderungan maupun dampak atas risiko yang ada. Ya. Itu semuanya dampak-dampak atau risiko itu diterima dan dilaksanakan. Itu disebut dengan risk mitigation. Oke, selanjutnya tipe atau kontrol yang dapat digunakan ini mengurangi risiko, kontrol, preventif, detektif, sama korektif. Ya, ini kontrol preventif berarti mencegah ya, terjadinya event. Ya. Kontrol yang ini berjalan sebelum terjadi risiko. Misalnya kalau ada bencana, kita lihat misalnya bisnis di ASDP ya, tidak menjalankan ferry, padahal penumpangnya banyak. Tapi untuk menghindari ya, kejadian, maka ferry-nya tidak jalan. Detektif kontrol yang memberitahukan terjadinya risk event. Kontrol yang berjalan saat risk event terjadi. Ya, ini juga sama ya. Ketika ada kejadian, bisa jadi ada kontrol yang memantau, bisa jadi kecepatan angin, kecepatan ini, sehingga dari hasil pemantauan secara sistem ya, bisa disampaikan ke publik ya, kira-kira begitu ya. Nah, misalnya karena kecepatan angin yang tinggi maka listriknya dipadamkan ya. Contohnya itu karena ada kontrol ya yang menangani. Kalau tidak dikontrol maka bisa jadi listriknya tidak padam, maka bisa jadi ada kebakaran, ada efek-efek yang lain yang lebih besar ya. Setelah itu yang ketiga, korektif kontrol. Kontrol memperbaiki risiko event yang terjadi, memitigasi kerusakan, damage control, atau mengembalikan kendali. Kontrol ini berjalan sesudahnya terjadi risiko. Nah, ini korektif. Jadi kontrol yang mengembalikannya. Ini penting ya, agar pengembalian kendali itu tidak berjalan terlalu lama. Ya. Ini kita kembali ke keadaan efektif dan efisien. Efektif, cepat, tetapi bisa jadi tidak efisien. Kalau mau cepat, orangnya harus banyak, maka tidak efisien. Nah, orangnya banyak, keuangan juga harus dikeluarkan banyak. Misalnya ada menambah pekerja dari luar ya, maka kita harus membayar mereka. Atau kita mau efisien, tetapi tidak efektif. Kita hanya menggunakan pegawai-pegawai dalam untuk memperbaiki kerusakan, resikonya apa? Tidak efisien, waktunya lama. Maka yang terpenting kontrol ini adalah menyeimbangkan antara efektif dan efisien. Waktunya tidak boleh terlalu lama, tapi biaya yang dikeluarkan juga terlalu banyak juga. Ya. Oke, setelah itu baru maka dilakukan yang namanya tahapan monitoring dan evaluasi (MONEV) ya. Melakukan pantauan evaluasi dan risiko prioritas tertinggi dengan menggunakan indikator risiko. Jadi indikator itu apa? Indikator penilaian terhadap progres itu ya. Tapi ingat, kita jangan kadang-kadang sebuah bisnis itu kan melihat indikator ya, tanpa melihat hasil akhir. Karena ingin mempertahankan indikator, maka apapun bisa dibuat ya. Nah,
seperti adik-adik ya, ada adik yang menerima beasiswa. Syaratnya beasiswa harus mempertahankan IPK. Jadi IPK harus 3. Kalau IPK di bawah 3, maka beasiswanya dihentikan. Indikatornya IPK harus 3. Maka apapun yang dilakukan, IPK-nya harus tetap 3. Nah, maka misalnya ujian, UTS, tugas-tugas, bisa jadi tidak dilakukan dengan semampunya. Jadi ada banyak copy paste, ada banyak menjalankan untuk menaikkan IPK dengan cara-cara yang tidak benar. Gitu ya. Nah, itu bisa terjadi ya, karena kita hanya melihat indikator. Tapi yang harus kita lihat juga mengenai outputnya. Jangan sampai indikatornya bagus, tapi outputnya tidak bagus. Kan? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itu hal-hal yang perlu dilakukan di monitoring dan evaluasi. Nah, ini BCP ya, ini mungkin sudah ya, adik-adik sudah tahu di awal, rencana yang proaktif, satu rangkaian proses. Jadi BCP itu sebenarnya hasilnya apa? Hasilnya adalah semacam kebijakan, prosedur, dokumen ya, yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir. Lalu pertanyaan, apakah seorang mahasiswa S1 bisa membuat sebuah BCP? Sebenarnya bisa ya, kalau adik-adik mau belajar terus, tapi tentunya bukan hanya materi BCP ya, tapi nanti ada materi bisnis. Banyak ya di SI itu berkaitan dengan manajemen risiko, ya, manajemen rantai pasok, setelah itu ada IT audit. Nah, kalau itu sudah kuat, sebenarnya bisa ya. Misalnya membuat sebuah dokumen BCP untuk manajemen IT di Stikom Uyulindo berkaitan dengan sistem akademik. Ya boleh sebenarnya. Nanti pasti ada pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu lain untuk menambah punya jam terbang lah ya. Tapi lebih banyak kalau adik-adik cari di Google ya, untuk membuat dokumen BCP itu biasanya mahasiswa sistem informasi S2 ya, kalau kita ya. Coba Anda cari, itu biasanya di Bina Nusantara ya, BINUS. Bina Nusantara itu sangat intens dalam melakukan ini. Oke. Jadi kata kunci dari kuliah BCP ini ya, Business Continuous Planning, mudah-mudahan ada yang tertarik ya. Oh, skripsinya, tugas akhir saya mau membuat perencanaan keberlangsungan bisnis untuk sebuah bisnis ya. Ya, misalnya di bisnisnya, kalau di perusahaan nasional pasti sudah ada ya. Bisnis-bisnis yang sederhana ya. Yang lokal juga boleh ya. Sehingga ketika ada bencana atau apa, dokumennya sudah ada ya. Apa yang harus dilakukan, operasionalnya, ya, langkah-langkah yang harus ditempuh, ya, sudah ada rujukannya. Oke, yang ini tadi ya, jadi dokumen ya, jadi paling kita lebih banyak bicara dokumen. Ya, jadi tahapan penyusunan dokumen tentunya pertama dari memahami, understand ya. Kita memahami proses-proses kritis, lanjut ke tahap plan. Itu merencanakan pemeliharaan. Setelah itu memberikan dukungan deliver ya atas solusi yang dirancang. Setelah itu dokumen BCP-nya sudah selesai, harus kita sebut dengan testing ya. Perlu sehingga dari testing itu kita bisa mendapatkan nilai ya. Kehandalannya dokumen itu seberapa persen. Kalau memang bagus, bisa jadi dokumen BCP-nya digunakan. Ya, dilakukan eksekusi, uji coba sampai ke tahap maintenance atau perawatan. Ya. Setelah itu, jika sudah selesai, bisa dilakukan semacam re-engineer, ya. Mengulang kembali ya, membuat dokumen baru. Kita sebut dengan dokumen tahap 2 atau versi 2. Nah, seperti pembuat software ya, kalau adik-adik belajar di rekayasa perangkat lunak, ada RPL itu, ada ilmu ya, yang namanya paradigma pengembangan
perangkat lunak itu ada waterfall ya. Itu kan setelah sampai di ujungnya ya, di maintenance, deploy habis maintenance, testing, ada panah untuk kembali ke awal. Yang kita sebut dengan re-engineer. Maka keluarnya versi yang baru. Tentunya versi yang baru harus lebih baik daripada versi yang sebelumnya. Ya, jadi ini secara grafik ya. Pertama harus memahami. Jadi Pak tekankan adik-adik ya, dalam mengerjakan suatu proyek, yang pertama itu pemahaman. Itu pemahaman dulu, mengerti dulu, understand, baru rencanakan, deliver, testing, dan maintenance. Itu tahap-tahap penyusunan di situ. Hal-hal yang harus dimiliki organisasi dalam mengimplementasi BCP ya. Harus ada kebijakan ya. Kebijakan terkait BCP. Kalau pertanyaan di Stikom, apakah sudah ada kebijakan mengenai BCP ya? Kebijakannya sudah ada, tetapi kebijakan yang sangat rinci ya, berkaitan dengan BCP itu adanya di blueprint dari sistem akademiknya ya. Itu lebih jelas di situ ya. Setelah itu mendefinisikan proses-proses bisnis ya. Proses-proses bisnis itu bisa jadi Anda membuat semacam framework bisnisnya ya. Setelah itu yang ketiga, alat bantu dan kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan ya. Ini tools, kerangka kerja ya, operasional yang perlu dibuat untuk digunakan, apalagi pekerjaan sebuah tim gitu ya. Nah itu maka D ini adalah man, seorang yang harus bertanggung jawab. Kalau tim yang bekerja, maka pembagian tugas harus jelas, tupoksinya harus jelas, alur koordinasi dan alur komennya harus jelas. Ya. Yang berikutnya rencana kegiatan. Nah ini membuat semacam timeline ya, agenda kerja ya. Nah, kapan harus selesai ya, pada tahap-tahap itu ya. Harus selesai direncanakan, selesai kita maintenance, selesai kita testing, dan dijalankan. Itu penting dibuat semacam jadwal ya, atau rencana kegiatan. Dan yang terakhir, ini ya, tadi tupoksi ya, job desk-nya harus jelas ya. Untuk orang-orang yang terlibat dalam kegiatan business continuity planning. Demikian. Sampai jumpa minggu depan dan salam sehat selalu.